Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berkat untuk dan kemudahan kita masih berkesempatan oleh Allah untuk melaksanakan sebagian yang diperintahkan di suatu jamaah dan dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran Al-Karim. Mudah-mudahan aktivitas kita, harapan kita senantiasa dicatat oleh Allah menjadi amalan sholihah. Tidak lupa salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada panutan Allah Nabi yang mulia, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para pengikut, mudah-mudahan termasuk di dalamnya yang senantiasa mengikuti ajarannya sampai akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM beserta jajarannya, yang saya muliakan Bapak Karom, Bapak Dr. Sekretari Tim Adab yang selalu hadir pentukan, yang saya hormati Bapak Ketua RW 13 beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Ketua RW 1 sampai 7 dan MPS jajarannya, hadirin walah yang saya cintai. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya akan membawakan tema pengorbanan Nabi Ismail. Kita dapat belajar bagaimana seorang anak muda karena keimanannya rela mengorbankan nyawanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ayahnya menyampaikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam perintah Allah itu untuk menyembelihnya, Nabi Ismail alaihissalam menjawab, diabadikan dalam Al-Quranul Karim di surat 37 As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya abati a'makum satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insyaallah kau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Subhanallah, luar biasa. Nabi Ismail diperintahkan oleh ayahnya sampai rela mau dibunuh, mau disembelih. Andaikan perintah itu disampaikan kepada anak muda zaman now, mungkin ayahnya sudah dibunuh hilang. Mungkin si anak tersebut akan lapor ke polisi. Mungkin akan lapor secara tertutup. Terlebih dahulu akan dibunuh oleh anaknya. Hanya orang-orang yang punya keimanan dengan landasan tauhid yang kuat, yang rela mengorbankan nyawanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sikap seperti inilah yang mestinya diteladani oleh setiap orang beriman. Punya Nabi Ibrahim menyembelih putranya Nabi Ismail adalah kamu orang disuruh kurban. Bagaimana? Mau kurban kan? Alhamdulillahnya, Allah luar biasa. Dasar dengan dirinya kurban nanti. Luar biasa, sampai mampu sudah kurban. Mumpung kaya ulang masih ada sepatu Allah. Kamu nulis mau bisa kurban. Katanya kurban mana tuh itu? Mau bisa kurban? Pepatah pokok si ngaji karena diri, si ngaji ulah asa aing luhur panati, tapi teu bisa ngamati. Kamu letih ulah sok alam waraku, kamu borok sok nyakarekeun. Boga ilmu kudu bisa ngamalkeun. Sabab nalika teu bisa ngamalkeun engke kana diri bisa ngajuruskeun. Ari kabatur sok anggap bodohnya, ari kana kasalahan sorangan teu ditempo. Jeung deui
tanamkeun dina hate rasa selalu mensyukuri ngarah dina hate tetumbuh rasa iri jeung dengki. Masuk itu taruhan. Apapun pertama perubahan pertama dilakukan oleh dua putra Nabi Adam alaihissalam. Asbab tujuhnya ceritakan, yaitu bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka yang berhati hasan dan sangat mencintai dunia dari kalangan Yahudi dan Nasrani tentang kisah dua anak Adam alaihissalam, yaitu Qabil dan Habil, yang diperintahkan untuk berkorban demi bertakarub kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala mengubatkan kepada Habil untuk berkorban seekor domba, dan buah-buahan kepada Habil bertanda dari kurban Habil ditolak sehingga diliputi kemarahan. Dari sini pada timbul kedengkian hasad dalam hati Habil kepada Habil. Maka turunlah Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat 27. Allah berfirman, waslu alaihi na'abana adama bil haqqi idza qarraba qurbanan. Waslu alaihim, ceritakanlah kepada mereka. Na'abana adama, kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil, bil haqqi, menurut yang sebenarnya. Id qarraba qurbanan, ketika keduanya mempersembahkan kurban. Pada Quran surat Al-Maidah ayat 27 mengisahkan tentang dua putra Nabi Adam, Habil dan Qabil, yang diperintahkan berkurban. Allah menerima kurban Habil kambing terbaiknya karena ketakwaannya, namun menolak kurban Qabil hasil bumi yang buruk. Ayat ini menegaskan bahwa Allah yang menerima amal dari orang yang bertakwa dan mengancam pelaku kedengkian. Berikut adalah poin-poin penting tafsir ayat tersebut. Pertama, kisah dua putra Nabi Adam alaihissalam. Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan kisah nyata anak Nabi Adam, Habil dan Qabil, untuk memberikan pelajaran khususnya kepada kaum Yahudi Bani Israel tentang dampak kedengkian. Kadang-kadang ada orang yang tidak sepaham mengerti zaman dulu, apabila kurbannya diterima oleh Allah datang dari langit. Kadang orang yang kadang-kadang ada orang seperti itu, subhanallah. Itu kan bukti nyata kalau zaman dahulu. Kalau ingat Pak, zaman Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun melawan kepada Nabi Musa dan mengaku Tuhan di dalam Fir'aun. Bukti nyata. Kalau sekarang kan tidak, nanti tidak, tentunya subhanallah. Ini kan contoh untuk umat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, penerimaan kurban tanda ketakwaan. Habil memberikan kurban terbaik dengan ikhlas, sedangkan Qabil sebaliknya tidak ikhlas. Kurban Habil diterima, diambil api dari langit, dan kurbannya Qabil ditolak. Ini menunjukkan bahwa nilai kurban terletak pada ketakwaan pelakunya, bukan nilai materinya. Jadi orang yang bukan materinya dinilai ketakwaan. Ikhlas saja kurban ya. Kudu ikhlas ya orang yang kurban aja, ikhlas saja supaya diamal. Yang ketiga, awal pembunuhan akibat cemburu dan kedengkian karena kurbannya ditolak. Habil mengancam akan membunuh Habil. Yang pertama-tama kali ada pembunuhan itu yaitu Habil dan Qabil. Subhanallah, tak jika bakal eta. Pesan moral ayat ini memperingatkan bahaya kedengkian, bahayanya cemburu. Tak lupa kalau cemburu itu bahayanya bisa cerai rumah tangga mereka ada 10
juta, subhanallah. Apa itu? Dan tidak ikhlas dalam beramal. Ini adalah kisah pembunuhan pertama dalam sejarah manusia. Secara ringkas, ayat ini menekankan bahwa ketakwaan adalah syarat utama diterimanya amal di siang kubur, serta merupakan peringatan terhadap sifat dengki yang bisa membawa pada kerusakan besar. Ibadah kurban yang kita kenal sekarang yang disyariatkan pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam tidak lagi ditandai dengan api turun dari langit, melainkan dagingnya dibagi-bagikan kepada yang membutuhkan ternyata. So dibagikan terbutuhkan. Ada Rasulullah terbutuhkan. Terkenal malah ada orang zaman Nabi Muhammad, Siti Aisyah membagi-bagikan daging kurban. Ternyata ada orang Nasrani tidak terbagi. Kenapa Anda tidak bagi? Itu kan bagi. Itu kurban. Islam, Islam dibagi. Ini kasihan. Si Islam tersebut, subhanallah. Ternyata sholat dan ngaji itu rezeki yang paling mahal. Itu tidak baik. Subhanallah. Ternyata sholat dan ngaji itu rezeki yang paling mahal. Karena tidak semua oleh Allah izinkan merasakan nikmat ngaji dan sholat. Tuh, ya, udah datang ke masjid, nikmat sholat di masjid. Osok nikmat sholat berantara. Nikmat ngaji sholat bukan bisa, kan? Nikmat tidak? Nikmat, bisa hulunya, sholatnya, bisa surinya. Subhanallah, subhanallah. Kan gitu ya. Coba punya ilmu, orang bertoilet kayak istri kurang. Wah, celur bisa cercing, semua saja. Air itu. Ininya diri, kaget bertoilet kayak istri kurang ya. Sudah doain sekolah itu tidak kurang. Kayak survei membuktikan seperti itu. Ya, subhanallah. Ada yang punya waktu tapi tidak bergerak hati. Ada yang capek tapi tetap cari uang buat sujud, buat baca, walaupun satu ayat. Baru paham mereka yang sholat dan membaca Al-Quran itu bukan karena rajin, tapi karena Allah yang memanggil hatinya. Udah rajin ngaji siap subuh, bukan rajin ngaji tiap subuh karena dipanggil oleh Allah. Subuh ngaji subuh, subhanallah. Kalau tidak dipanggil oleh Allah, mah ada catatannya sebagai tamu Allah masjidnya, subhanallah. Dan saat Allah masih panggil, itu tandanya Allah masih sayang. Tunggu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cek bahasa semua ya, kade bantu kudu hati-hati miara ucap. Cek lampah paling olah. Sing hade tata, sing hade bahasa ngarah. Nu karasa jeung kata lima hade oge karasana sok aya pribasa tamiang murid kamitis cilaka ku kalorena. Masuk itu ulang kala. Oh, sejak benaranya menurut sebenarnya diobatin lah. Gitu sih tahu. Masuk ke seperti satu yang kala. Subhanallah. Dan jadi sapa ulama assalamualaikum ya waalaikumsalam. Nulian kesorangan sesulit apapun jangan berpikir untuk menyerah. Ajari hati untuk bersabar menerima keadaan tanpa membenci kenyataan. Allah tidak pernah salah dalam menciptakan takdir dan tidak pernah keliru memilih pundak siapa yang akan diberi ujian. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kurang sholat satu, sholat tahajud dua rakaat, dua rakaat satu. Tapi mau ada sholat rakaat. Karena proses rangkaiannya ternyata
Ya, itu langsung kita bisa sama dengan anak gitu lagi gitu ya. Udah langsung nolong jalan gitu ya. Banyak yang terjebak dalam ibadah, tapi lupa ada mereka merasa paling dekat dengan Allah, tapi memandang rendah sesamanya. Allah lebih mencintai pendosa yang tahu diri daripada ibadah yang tinggi hati. Karena kesombongan bisa menghapus semua kebaikan. Jadi jangan meremehkan yang sedang berjuang memperbaiki diri, dan jangan bangga atas apa yang belum tentu diterima. Karena di mata Allah rendah hati jauh lebih mulia daripada merasa paling benar. Kedua, kurban Qabil ditolak dan kurban Qabil diterima. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Al-Maidah masih ayat 5, masih surat 5 ayat 27, "Fatuqbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar." Maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua. Qabil dan tidak diterima dari yang lainnya Qabil. Dari Abdullah bin Abbas dan ulama lainnya bahwa Nabi Adam alaihissalam hendak menikahkan setiap anak laki-laki ke saudara kembar perempuannya. Kalau dulu masih Jawa kalau teh kembarnya laki-laki dengan perempuan tapi ini nikah silakan. Nah, Qabil memiliki saudara kembar perempuan bernama Dalimah, sedangkan saudara perempuan Qabil bernama Walidah. Qabil menikah dengan saudara perempuan kembar Qabil yang paras cantik. Sedangkan Qabil menikah dengan saudara perempuan kembar Qabil yang berparas kurang cantik. Namun Qabil tidak mau menerima hal tersebut. Ia meminta kepada Nabi Adam alaihissalam agar menikahkan dirinya dengan saudara kembarnya. Namun Nabi Adam alaihissalam menolak permintaan tersebut. Sebagai cara terakhir atas petunjuk Allah Azza wa Jalla, Nabi Adam AS memerintahkan keduanya untuk mempersembahkan kurban. Qabil mempersembahkan anak kambing atau domba yang sangat gemuk, sedangkan Qabil mempersembahkan hasil pertanian yang paling buruk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan api yang memakan kurban Qabil dan meninggalkan kurban Qabil. Maka Qabil pun marah dan berkata, "Sungguh aku akan membunuhmu sehingga kau tidak dapat menikah saudara perempuan." Tanya-tanya. Urang geningan gara-gara awewe perbuatan awewenya, sok sini bunuh ayo gitu. Ada aja ada sekolah sebenarnya. Oh apa? Ayo tulis saya perbuatan mereka. Oh sambil kata-katanya subhanallah kayak nanti zaman dulu berbuatan ya. Zaman Qabil dengan Qabil subhanallah. Nah, sedangkan Qabil berkorban dengan hasil panennya yang paling buruk yaitu puji dan tujuan, serta dengan hati yang tidak ikhlas pula. Imam Al-Hasan semoga Allah merahmatinya berkata, kalau bukan karena ulama niscaya manusia menjadi seperti binatang, yakni bahwa melalui pendidikan ilmu mereka membawa manusia keluar dari level hewani menuju level manusia. Yang ketiga, kata mobil, hanya orang bertakwa saja yang kurbannya diterima Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di Quran surah 5 Al-Maidah ayat 27, "Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Berkata Qabil, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Allah telah berfirman di lain ayat, "La yanallahu luhumha wala dima'uha walakin yanalahu taqwa minkum." Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kamu. Subhanallah. Hidup adalah perjalanan belajar tanpa akhir. Kadang kita melukai, ya. Kadang kita terluka. Semua orang pernah salah langkah, keliru mengambil keputusan atau gagal
memahami sudut pandang yang lain. Tapi hidup bukan tentang sempurna, melainkan tentang belajar memaafkan dan tumbuh teruslah rendah hati, jadilah pemaaf dan jangan berhenti memperbaiki diri. Doa sederhana yang efeknya luar biasa. Yang pertama, bacalah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nah, ini doa apabila bapaknya tidak tenang, bunda hati gitu, minta ketenangan. Bacalah dengan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Biasa? Hasbunallahu wa ni'mal. Cukuplah Allah bagi kami dan Allah adalah sebaik-baik rezeki. Yang kedua, minta rezeki yang baik. Sulit, ininya sama sulitnya. Coba Allah minta rezeki. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Biasa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik halal dan amal yang diterima. Yang ketiga, minta rezeki yang halal. Doanya ini, Allahumma fini bihalalika an haramika wa abrini bifadlika amman siwa. Berapa? Saya benar. Nah, Allahumma bihalalika an haramika wa abrini bifadlika amman siwa. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezekimu yang halal sehingga aku tidak memerlukan yang haram, dan berilah aku kekayaan dengan karunia-Mu sehingga aku tidak memerlukan bantuan selain Allah. Yang keempat, minta dibukakan pintu rezeki. Nah, doa Allah. Doanya bagaimana? Ya Fatahu ya Raja. Biasanya ya Fatahu ya Raja. Masa ya Fatahu ya Raja. Wahai Maha Pembuka dan Maha Pemberi rezeki. Yang kelima, bersyukur dalam keadaan apapun. Jadi banyak bersyukur. Karena kita orang bersyukur. Bacanya doanya alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Yang keenam, minta dipermudah dalam urusan pekerjaan apapun, urusan rumah tangga apapun, minta dipermudah. Apa doanya? Allahumma yasir wa la tu'assir. Ya sayangnya, Allahumma yasir wa la tu'assir. Betul? Allahumma yasir wa la tu'assir. Ya Allah, mudahkanlah dan janganlah Engkau persulit. Yang ketujuh, minta diberikan kelapangan dada. Nah, ini sering dibaca surah Asr. Al-Nasr, fa'inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Yang keempat, Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW untuk sholat dan berkorban karena Allah telah memberikan nikmat yang banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di Quran surah Al-Kautsar ayat 1 ayat sampai ayat 2, inna a'toina al-kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Dan suruhnya sholat berbarengan dengan kurban. Hidup akan lebih tenang jika kita lakukan hal ini. Pertama, menikmati apa yang kita punya walaupun sederhana. Nikmati ada yang punya nikmatnya walaupun sederhana. Yang kedua, fokus
tanpa harus ikut campur urusan orang lain. Ya, nah, fokus tadi ulang waktu di guru ya, banyak lagi. Ketika menikmati hidup seadanya tanpa harus melihat kenikmatan orang lain. Oh, siapa harus melihat kamu? Itu baik. Nikmat syukur gitunya, subhanallah. Fokus pada diri kita. Yang keempat, ada uang kita beli. Tidak ada uang kita beli. Tidak ada uang, jangan maksain cari pinjaman. Oh, jangan cari pinjaman uang tidak uang. Kalau ada masalah siurnya, subhanallah, ada uang kita beli. Kalau tidak ada uang, jangan beli. Apalagi mencari pinjaman. Ya, menjawab subhanallah. Yang kelima, tak usah mengikuti gaya orang lain agar kelihatan mampu. Faedah itu. Kalau tak orang ikuti orang lain, ada apa? Rasulullah SAW sesudah sholat Idul Adha segera menyembelih kurban, lalu bersabda, barang siapa yang sholat seperti sholat kami dan menyembelih kurban seperti kami menyembelih kurban, maka sesungguhnya dia telah menunaikan kurbannya. Dan barang siapa yang menyembelih kurban sebelum sholat hari raya, maka tiada kurban baginya. Maka mudah ayat tanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menyembelih kambing sebelum sholat dan aku mengetahui bahwa hari ini adalah hari yang semua orang menyembelih daripadanya. Rasulullah menjawab, kambing itu adalah daging kambing biasa, bukan kurban. Abu Hurairah berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai seekor anak kambing kacang yang lebih aku sukai daripada seekor kambing biasa. Apakah itu cukup untuk kurbanku? Rasulullah SAW menjawab, cukup untukmu, tetapi cukup dan tidak cukup untuk orang lain sesudahmu. Jadi Abu Hurairah menyembelih sebelum Idul Adha, tarik kambing, daging kambing biasa. Lalu pula menyembelih sesudah sholat Idul Adha, daging kurban. Itunya subhanallah. Rasulullah SAW bersabda, man jaga kuasa akan malam yudohi para yang beribadah sholatnya. Barang siapa mendapatkan kelapangan tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat sholatnya. Hadis riwayat Ahmad. Kata Allah berkata, kejarlah dan lupakan segalanya. Waktu berkata, maafkan aku dan lupakan segalanya. Masa depan berkata, berjuanglah dan lupakan segalanya. Tapi Allah berfirman, cukup ingatku. Nah, cukup ingatku dan aku akan beri kamu segalanya. Lu kata Allah, dengan cukup mengingat Allah dan Allah akan beri segalanya. Paduluri, adulku, washkururi, walatahuri. Paduluri, maka ingat kepadaku. Adulku, aku pun akan ingat kepadamu. Washkururi, bersyukurlah kepadaku. Walatahurun, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Quran surat Al-Baqarah, surat 2 ayat 1. Poin penting ayat tersebut, konteks ayat Allah memerintahkan hambanya untuk berzikir, mengingat Allah, baik melalui lisan, baik melalui hati, dan maupun perbuatan kata. Janji Allah, jika manusia mengingat Allah, maka Allah menjanjikan akan mengingat hambanya, memberikan perlindungan, memberikan rahmat, dan memberikan pertolongan. Isi ayat ini menekankan pentingnya bersyukur dan menjauhi sumpah kufur nikmat. Dalam ayat lain Allah berfirman, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku untuk Allah Azza wa Jalla, Tuhan semesta. Poin-poin tafsir penting, pertama, ikhlas, keikhlasan mutlak. Ayat ini memerintahkan untuk memurnikan niat dalam segala hal hanya karena Allah,
menjauhi kesyirikan dalam bentuk apapun. Yang kedua, makna nusuk ibadah atau kurban. Sebagian ulama menafsirkan nusuk sebagai kurban atau penyembelihan, menekankan bahwa menyembelih hewan harus atas nama Allah, bukan untuk jin, bukan untuk berhala. Yang ketiga, hidup dan mati itu Allah. Segala aktivitas manusia hidup dan akhir kehidupannya mati berada di bawah kehendak dan pengabdian kepada Allah Ta'ala. Yang keempat, tauhid uluhiyah dan uluhiyah menegaskan bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, pengatur, dan satu-satunya yang berhak disembah. Ayat ini merupakan komitmen total seorang muslim bahwa seluruh eksistensi dirinya ditujukan untuk mengabdi kepada Allah Ta'ala. Itu yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat, bermanfaat, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebih mohon maaf. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Ibrahim wa innaka Hamidum Majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhanaka inni kuntu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qouli hada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.